Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi fisika mengenai gaya atau sebutan lainnya adalah dinamika. Jadi di dalam gaya itu terdapat 3 hukum ya, dimana karena penemu gaya itu adalah Sir Isaac Newton, maka dinamakanlah hukum 1 Newton sampai hukum 3 Newton. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai hukum 1 Newton. Nah, di hukum 1 Newton dapat kita amati animasi sebagai berikut. Jadi dari animasi ini nantinya kita amati bahwa ada seorang pengendara yang terpental dari mobilnya setelah mobil tersebut menabrak tembok. Ya. Pertanyaannya adalah mengapa orang itu bisa terpental? Berikutnya, terdapat animasi kedua di mana ada mobil yang mengangkut tangga menabrak mobil yang sedang berhenti di depannya, dan pada akhirnya tangga yang berada di mobil tersebut akan terjatuh. Apa yang terjadi dengan tangga tersebut? Nah, bagaimana dengan peristiwa yang satu ini? Ya, kemudian jelaskan menurut pendapatmu. Untuk membantu kamu menjelaskan peristiwa yang terjadi dari animasi ini, maka perlu alat bantu seperti baca buku paketmu, kemudian baca modul yang Bapak bagikan, kemudian perhatikan video ini sampai selesai. Ya. Oke. Yang pertama, hukum 1 Newton. Dalam hukum 1 Newton yang dibahas itu adalah poin pertama, setiap benda sebenarnya memiliki sifat inert ya. Sejatinya benda itu sebenarnya memiliki sifat inert atau sifat lembam ya. Artinya, bila tidak ada gangguan dari luar, maka benda tersebut akan cenderung mempertahankan keadaan bergeraknya atau keadaan diamnya. Ya. Dengan demikian, hukum Newton yang pertama dapat kita rumuskan sebagai berikut ya. Jadi dalam kerangka inersial, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam ya, atau bergerak lurus beraturan jika resultan atau jumlah hasil gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Garis bawahi, ada dua keadaan yang bisa ditimbulkan ya kalau pada sistem itu diterapkan hukum 1 Newton. Yang pertama tadi keadaan benda diam atau benda bergerak tetapi tetap bergerak lurus beraturan ya. Dan poin yang berikutnya yang terakhir, garis bawahi, sigma gayanya itu adalah sama dengan 0. Total gayanya sama dengan 0. Nah, pada slide ini akan membantu kalian untuk menjawab soal latihan yang ada di dalam modul kalian masing-masing ya. Jadi harap diperhatikan. Baik, hasil rangkuman dari hukum Newton tadi. Yang pertama, kita perhatikan di sini, jikalau resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap ya. Jadi benda bisa juga bergerak walaupun resultan gayanya sama dengan 0, atau benda akan diam ya, dimana nanti diekspresikan, diformulakanlah hukum 1 Newton itu dalam sebuah rumusan, yaitu sigma F atau total F itu sama dengan 0. Ingat F itu apa? F itu adalah gaya atau force ya. Baik, sekali lagi pengulangannya kita pahami, kita garis bawahi bahwa yang pertama poinnya adalah benda diam, kemudian yang kedua adalah benda melakukan gerak lurus beraturan ya. Nah, kita amati benda atau sistem berikut ya. Sistem berikut terdiri atas buku yang tersusun rapi di atas sebuah meja. Kita perhatikan benda ini atau sistem ini bergerak atau diam ya. Benda tersebut diam ya. Jadi karena benda ini diam, maka pada sistem ini akan kita terapkan yang namanya hukum 1 Newton ya, dimana terdapat gaya-gaya pada sistem ini. Yang pertama ada gaya normal yang disimbolkan dengan N ya, dimana gaya normal adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang tempat buku ini diletakkan. Harus tegak lurus dengan bidang tempat buku ini diletakkan ya. Kemudian yang kedua terdapat gaya berat, weight, yang disimbolkan dengan W kecil yang selalu menuju kepada pusat bumi, menuju ke bawah. Dan kedua gaya ini berlawanan. Jadi ketika kita perhatikan kedua gaya ini berlawanan, maka nanti kita akan membuat sebuah perjanjian yang ke atas nanti arah gayanya akan kita buat bertanda positif, dan yang ke bawah kita buat bertanda negatif. Contohnya kita perhatikan di sini ya. N-nya positif, kemudian W-nya kita buat negatif. Jadi secara matematika akan diperoleh persamaan pemodelan matematikanya N dikurang W atau gaya normal dikurang gaya berat itu sama dengan 0. Jadi N kurang W ini adalah sigma gayanya, resultan gayanya, total gayanya ya. Itulah yang sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena benda diam.
Ingat tadi kalau benda diam maka seluruh atau total gaya yang ada pada sistem itu sama dengan 0. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Pelajari modulnya, silakan kerjakan latihan di dalam modulnya dan latihan pada web yang Bapak share di dalam modulnya. Pahami. Oke. Selamat belajar anak-anakku sekalian. Selamat pagi.